wajib setiap malam kita evaluasi diri kita. Nah, pengajar ya seorang guru wajib setiap waktu, setiap malam kita mengevaluasi diri kita. Sudah sebaik apa sih diri kita hari ini? Apakah sudah lebih baik daripada hari kemarin? Pengajar kok kemudian niat mengajar, maka benar-benar harus ditata niatnya. Ini mengajar itu untuk apa? Apakah sekedar untuk kemudian menunaikan tanggung jawab sebagai seorang guru di dalam ranah pekerjaan? Ataukah niat dasarnya itu adalah benar-benar ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana menyiapkan generasi-generasi berikutnya. Dari apa yang diniatkan, ya sesuai dengan apa yang diniatkan. Hasilnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Seperti itu. Maka penting ketika mengajarkan sebuah ilmu, ya di tataran kecil ataupun di tataran besar, gitu ya. Maka hal yang kemudian perlu kita sentuh, ya pada fondasi awal adalah masalah niat seorang yang belajar ataupun yang mengajari. Kalaupun anak-anak sekarang, maka orang tua kita ajarkanlah kepada anak-anak. Nah, sebelum berangkat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Doakan guru-guru kamu, ya doakan guru-gurumu dan setiap kali melaksanakan kegiatan. Nah, begitu. Jadi ajarkan hal-hal ketulusan seperti itu. Gitu ya. Insya Allah juga sudah dipraktikkan ya di instansi saudara sekalian. Nah, ilmu, gitu ya. Kenapa? Karena ilmu yang kemudian bersumber dari hati, insya Allah akan sampai kepada hati. Yang berikutnya adalah hikmah. Hikmah itu adalah kumpulan daripada akhlak dan ilmu, ya, dan pemahaman, penglihatan dengan cara yang bijaksana atas sebuah peristiwa dalam kehidupan ini, sehingga anak-anak itu kemudian kita ajarkan hikmah. Jadi tidak sekedar melihat saja, kita berikan ya, nilai-nilai ataupun makna-makna di balik yang kemudian telah mereka saksikan tadi itu, maka itu ada pelajaran yang luar biasa. Dan Nabi terbentuk dari situ, mengadopsi intisari daripada apa sih tujuan pendidikan akhlak sendiri itu. Maka jangan sampai kemudian terlalu hilang daripada nuansa yang kemudian dulu pernah hadir dalam generasi-generasi sebelum kita. Intinya adalah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang kemudian kita lakukan itu harapannya bisa menghadirkan syafaat ya ketika kita sampai di kehidupan akhirat kita nanti. Ya, bahkan syafaat itu pun juga berlaku, ada dua syafaat yang kemudian berlaku di dunia, syafaat yang kemudian berlaku di akhirat. Lebih khusus kita akan coba sampaikan berkaitan masalah syafaat kita di akhirat. Maka setiap hal yang menjadi kebaikan-kebaikan kita, karena manusia itu terbagi menjadi beberapa hal, ya saudara sekalian. Ya, maka ada orang yang kemudian sudah Allah takdirkan masuk surga, ya, tapi kok masih tertunda sedikit. Ada yang Allah sudah takdirkan sudah langsung masuk surga secara langsung. Ada yang Allah takdirkan masih di tengah-tengah, al-a'raf, orang-orang yang di tengah-tengah, jadi masih di pending dulu sampai hisabnya selesai, baru kemudian dimasukkan, terserah Allah di mana. Ada yang kemudian menjadi penghuni neraka. Jadi itu manusia dalam konteks adalah orang Islam. Jadi ada yang kemudian orang Islam yang kemudian masih Allah tuntaskan dulu di nerakanya. Salah satu syafaat itu dari Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu milik Allah, tapi Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk yang memberikan syafaat kepada kita. Siapa itu kita itu? Tadi yang kita sebutkan. Jadi ada ahlul jannah yang kemudian Allah percepat, Nabi ingin percepat kemudian sampai ke surga. Ada yang kemudian dipending sama Allah, akhirnya Nabi memberikan syafaat, kemudian disegerakan sama Allah dan sebagainya. Dan ini adalah menjadi salah satu kekhususan, jadi salah satu hal yang khusus kemudian ada di umat Muhammad SAW. Maka secinta beliau, terakhir ya, bunda sekalian terhadap Allah, di hari akhir nanti seluruh nabi dan rasul Allah kumpulkan untuk menapati sebuah tempat, gitu ya, yang kursinya itu terbuat dari cahaya, ya. Maka ada satu kursi yang kemudian masih kosong. Seluruh rasul dan nabi itu sudah hadir di situ. Tapi ada satu kursi yang kemudian masih kosong. Kursi siapa itu? Ada kursi Nabi Muhammad SAW. Setelah dicari-cari oleh malaikat, di mana ini Muhammad SAW? Ternyata beliau masih sibuk untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mau duduk di dalam kursi majelis para anbiya wal mursalin itu sebelum ya Allah memberikan ACC bahwa umat Muhammad itu ya harapannya tidak ada satupun yang kemudian masuk ke dalam neraka. Sampai kemudian beliau meminta rekomendasi dari Allah, meminta kepada Allah sekali lagi, 2 kali, 3 kali begitu ya.
karena rasa cinta beliau kepada kita, kepada umatnya ini, sehingga beliau gitu ya benar-benar tidak mau bergabung di majelis itu sebelum Allah memberikan ACC. Kalau ya umat Muhammad SAW itu sebagian besar harapannya tidak ya khulud di neraka, tidak abadi di neraka. Maka apa yang Allah laksanakan? Hanya sekali kemudian ya sudah saya berikan, sudah saya izinkan menjadi orang syafaat dari kata Allah begitu. Nabi mengajukan lagi, kata Allah di ACC lagi. Ya udah, nggak apa-apa gitu ya. Ada ahli maksiat, bahkan ada yang sama sekali, ada orang yang tidak pernah berbuat kebaikan selama hidup di dunia. Itu ketika ya Nabi karena cinta dengan umatnya secara umum, itu Nabi memintakan syafaat kepada orang gitu ya. Maka sebagian ada Allah yang asli, sebagian Allah. Nah, maka ini adalah bentuk daripada kasih sayang yang kemudian menjadi harapan bagi kita semuanya. Ya mungkin kita di antara orang-orang bukan orang-orang yang kemudian berdosa banyak, tidak, tapi orang-orang yang mungkin menjadi ahlul jannah, tetapi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW itu bisa dipercepat prosesnya. Ya hisab itu nggak perlu lama-lama lah ya Allah, jadi ya dipercepat yang seperti itu dengan syafaatul udna, dan syafaat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ya, maka itu diantara hal-hal yang mungkin bisa kita teladani. Terasa ini ya tadi di awal cukup proses 1 jam ya menunggu dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu kita. Mungkin kalau ada sesi pertanyaan monggo silakan, bisa kita urai kembali ya lebih dalam lagi berkaitan dengan tema kita pada hari ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu cukup dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.